Mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-mahbub wa muhibbih kama yurdika wa yurdik wa zidna wa habibna mahabbatan fi. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya muliakan segenap para habaib dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, para kiai, para asatidzah, para sepuh, juga jajaran pengurus Masjid Al-Mu'minun dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga semuanya senantiasa diberikan sehat wal afiat, semoga semuanya diberikan panjang umur, semoga semuanya ditambah keistiqomahannya dalam beribadah, dan semoga kita bisa memperbanyak ibadah kita baik di bulan Sya'ban ini dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Dan kita minta kepada Allah semoga kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini kita berada di bulan apa, Pak? Sya'ban, ya, Februari. Sya'ban. Ya. Di bulan Sya'ban, sebagaimana yang kemudian seringkali kita dengar. Namun saya di sini Al-Fakir bertugas untuk kemudian mengingatkan baik diri Al-Fakir ataupun yang kemudian saya lupa. Saya lupa. Mungkin dengan hadirnya kita di majelis ini Allah jadikan hati kita terbuka untuk kemudian memperbanyak dari amaliyah kebaikan di bulan Sya'ban yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Kalau biasanya saya ngisi, saya selalu sampaikan, karena ngisinya Jumat berarti saya ingatkan tentang sholawat. Ya. Jadi kalau hari terbaik untuk bersholawat kata Nabi Muhammad adalah hari Jumat. Tapi bulan terbaik untuk kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah bulan Sya'ban. Bulan terbaik untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah bulan Sya'ban. Kenapa kok seperti itu, Ustaz? Ya,
Nabi SAW yang kemudian menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW menyampaikan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Maka tatkala memasuki bulan Rajab, kita sudah lewat ini bulan Rajabnya ya, apa? Aksiru minal istighfar, perbanyak dari istighfar. Tapi kalau kemudian memasuki dari bulan Sya'ban, maka aksiru minas shalah ala nabiyil mukhtar, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau masuk Ramadan, maka perbanyak membaca dari Al-Quran. Yang kemudian menjadi familiar di kalangan kita adalah tatkala Ramadan baca Al-Quran. Ya, bulannya Al-Quran. Tapi tidak familiar bagi kita sebelum memasuki dari bulan Ramadan, kita berlomba-lomba dalam apa? Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Disebutkan termasuk dari sesuatu yang kemudian disampaikan oleh banyak para ulama kita, mengambil pendapat dari Al-Imam Abi Saif Al-Yamani, bahwasanya beliau mengatakan, inna syahra Sya'ban syahrus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna al-ayah inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, nazalat fihi. Al-Imam Abi Saif Al-Yamani mengatakan, kata beliau bahwasanya ayat perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad diturunkan di bulan Sya'ban. Takrim wa takrim, suatu pengagungan dan kemuliaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai perintah tersebut, bukan kemudian dimulai dengan suatu perintah secara sendiri. Ayo salat ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayarlah zakat, haji, puasa, seperti itu. Tapi tatkala perintah tersebut menyangkut tentang Nabi Muhammad, maka Allah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan dirinya, innallaha wa malaikatahu. Kenapa kalau seperti itu? Lita'zimis shalah ala Nabi Muhammad, karena agungnya salawat kepada Nabi Muhammad. Ini pentingnya kita, biar kita tahu kita ini jadi umat Nabi Muhammad, salah satu amalan yang kemudian paling jitu adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang paling jitu, apalagi yang mau kita cari. Lihat bagaimana kemudian tatkala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah itu pernah dalam suatu hari, di malam hari ya, beliau menjahit dari pakaian. Menjahit. Maka kemudian lampu yang berada di kamar dari Sayyidah Aisyah itu padam, dan jarumnya terjatuh. Maka apa yang terjadi? Sayyidah Aisyah pada waktu itu bingung. Ya, kan kalau sekarang mati lampu nyalain genset. Ya, mati lampu nyalain genset. Nah, kalau dulu kan masih pakai lilin, mati masih cari dulu yang buat nyalain. Maka saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk, sehingga ruangan yang awalnya gelap menjadi terang benderang.
Maka subhanallah, Sayyidah Aisyah memuji Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah memuji Nabi Muhammad, ya Rasulullah, betapa agungnya engkau, betapa terangnya engkau, betapa indahnya dirimu. Nabi SAW menyampaikan, wailun liman lam yarani. Celaka, celaka bagi orang-orang yang tidak melihatmu, kata Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah bingung dengan keindahan dan cahaya yang begitu terang. Ternyata masih ada seseorang yang kemudian tidak melihat Nabi SAW. Sehingga beliau bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggak kemudian melihatmu tadi? Nabi SAW menyampaikan, mereka adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, kata Nabi SAW. Maka Sayyidah Aisyah bertanya, yang pelit ini siapa ya Rasulullah? Yang pelit ini, yang ketemu pelit ini siapa? Kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang tatkala aku disebutkan di sisinya, falam yusalli alaiya, dia belum tidak bersalawat kepada aku. Jadi kalau ada apa, nama Nabi Muhammad disebut, Allahumma sholli ala Muhammad, dijawab apa? Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Walaupun enggak lengkap. Kadang kan kita Allahumma sholli ala Muhammad, baru kita Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Padahal anjurannya itu tatkala disebut nama Nabi Muhammad kita bersolawat. Nah, jadi kita ngomong nih Muhammad, nah itu sudah Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, untuk mengingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita itu pinginnya ketinggian. Kita pinginnya apa? Kita pinginnya ketinggian. Kita pingin dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Kita pinginnya apa? Bermimpi Nabi Muhammad. Kita pinginnya apa? Dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi tatkala ditanya, kamu pingin dekat sama Nabi Muhammad, kamu ingin bermimpi Nabi Muhammad, kamu ingin dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, wa kam min shalat. Berapa salawat yang kau baca ini, berapa? Kalau sholawatnya baru 1, 2, 3, 10, 30, ya jangan tinggi-tinggi. Ini sesuatu syai'ul ghali, sesuatu yang mahal. Tidak bisa didapatkan dengan sesuatu yang remeh. Kita mau jadi orang kaya, kita tahu jalannya apa? Kerja keras, usaha, uangnya ditabung semua kan. Dilakukan semua. Tapi tatkala ingin bermimpi Nabi Muhammad, kita lupa. Saya ingat sekali, dulu saya awal masuk kuliah, dulu, dosen saya pesan, kata beliau, orang yang miskin itu bukan orang yang nggak punya harta. Orang yang miskin bukan orang yang nggak punya harta. Dengarkan kata dosen saya. Apa? Orang yang miskin adalah orang yang tidak pernah ingin bermimpi Nabi Muhammad. Itu orang miskin. Kenapa? Hatinya ini kasihan. Kalau dia tidak ingin bertemu Nabi Muhammad, tidak ingin mimpi Nabi Muhammad, terus apa yang diinginkan? Dunia. Kita punya dunia ini lewat, Pak. Kita punya dunia ini lewat. Kita hidup berapa tahun sih? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun lama sudah. Setelah itu kita tinggalkan dari dunia ini. Kita akan kemudian berpindah ke suatu tempat yang abadi, antara nerakanya Allah atau surganya Allah. Kalau kita nggak punya pegangan dalam kehidupan kita, maka apa yang akan menuntun kita? Nanti tatkala di mahsyar itu, semua orang bisa melihat Nabi Muhammad. Seharusnya. Kenapa? Indah, terang benderang Nabi Muhammad. Tapi nyatanya tidak semua orang kemudian bisa melihat Nabi Muhammad. Siapa? Tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau sekarang ya, kita disebut nama Nabi Muhammad, ini pegangan hidup. Ini pegangan untuk hidup kita. Jangan sampai ditinggal salawat. Salawat ini bacanya sebentar, gampang, tapi fadilahnya adalah sesuatu yang sangat besar. Kalau kita baca sholawat, maka seharusnya sholawat tersebut dibaca
dengan mengingat Nabi Muhammad. Ya. Tapi lihat saking hebatnya salawat kepada Nabi Muhammad, kata Al-Imam Abul Mawahib Asy-Sya'rani dalam kitab Fawaidul Mu'tarah li Salikil Akhirah. Kata beliau, suatu ketika aku bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam mimpiku tersebut aku melihat Nabi Muhammad dan aku bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang kemudian ditanyakan, ya Rasulullah? Sesungguhnya Allah bersolawat atau memberikan rahmat kepada seseorang yang membaca salawat kepada, diberikan rahmat, barakah, maghfirah bagi seseorang yang membaca salawat. Kata Imam Abu Mawahib Asy-Sya'rani, apakah membacanya tersebut dengan hudurul qalbi atau bila hudurul qalb? Bacanya tadi Pak dalam keadaan khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau kemudian membacanya sambil nyambi, sambil kerja, sambil sholawat. Ya, kalau ada yang ngebengkel sambil sholawat. Ada yang tukang sambil masang bata sambil sholawat. Ada yang apa? Kerja-kerja potong rumput, kerja bakti sambil sholawat, tidak khusyuk. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang kemudian membaca sholawat kepadaku, maka akan Allah ciptakan malaikat semisal gunung, yang mana tugas dari malaikat tersebut akan terus beristighfar, memintakan ampun bagi orang itu ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Dan itu bagi seseorang yang kemudian membaca sholawat dalam keadaan tidak khusyuk. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dalam keadaan khusyuk? Kalau waktunya sholawat benar-benar sholawat, punya waktu khusus dispeskan. Mau tidur kita spes, tidak usah lama-lama, 5 menit baca sholawat banyak gitu. Sholat musra itu kalau dibaca 41 kali, 8 menit selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil bismillah salatul masyhuruna biha wa hadana wa auladana wa jami'il masyayikhina wa muallimina wa talabatina min hadha ila al-akhirah. Atau 10 menit lah, lambat-lambat 15 menit sambil duduk. Coba kita ingat, kita pengennya jadi orang kaya, berarti kita kerjanya harus banyak, harus pintar, kerjanya harus pintar. Lah kita pengen mimpi Nabi Muhammad, sholawatnya berapa? 20, 30. Itu alhamdulillah. Kadang sholawatnya cuma tasyahud akhir aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru dia baca sholawat. Alhamdulillah. Guru kami menceritakan kepada kami, suatu ketika ada seseorang yang kemudian, seorang wanita yang terus-menerus menangis. Maka ditanya, wahai ibu, kenapa kok engkau menangis terus? Kata ibu ini apa? Sudah 3 hari aku tidak bermimpi Nabi Muhammad. Sudah 3 hari aku tidak bermimpi Nabi Muhammad. Ada orang nggak mimpi Nabi Muhammad 3 hari nangis, Pak. Nggak mimpi Nabi Muhammad 3 hari nangis. Kita nggak mimpi Nabi Muhammad berapa bulan? Berapa tahun kita nggak mimpi Nabi Muhammad? Ada orang nggak ketemu Nabi Muhammad nangis. Kita nggak ketemu Nabi Muhammad berapa tahun? Kenapa kok kita itu tidak pernah nangis untuk Nabi Muhammad? Kita hilang uang nangis, kita kena musibah nangis. Ketahuilah musibah terbesar dalam hidup kita adalah tidak adanya cinta kepada Nabi Muhammad. Itu musibah paling besar. Dan gimana cara melihatnya? Gampang. Kalau kita mau lihat musibah tersebut ada dalam diri kita, kita lihat berapa sholawat yang kita baca dalam sehari semalam, itu sudah. Berapa kali kita ingat Nabi Muhammad, itu sudah. Kalau kita nggak pernah ingat Nabi Muhammad, ini musibah, Pak. Musibah paling besar, lebih besar daripada tsunami, gempa bumi, lebih besar.
Orang yang kemudian terkena tsunami, gempa bumi, ketimpa sesuatu, mati dia di situ, meninggal dia sana, diwafat dia di sana, maka bisa jadi meninggalnya dalam keadaan syahid, bisa jadi meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi orang yang kemudian tatkala meninggal dia lihat hatinya jafa, kering hatinya. Kenapa? Tidak pernah rindu sama Nabi Muhammad. Apa yang mau dibanggakan? Dilihat ini orang meninggal, dilihat apa musibahnya. Dia tidak pernah mencintai Nabi Muhammad. Dilihat dia mengamalkan sunnah tidak, dia banyak salawat tidak. Terus dengan apa kita ingin memasuki dari surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu ini pengingat untuk kita. Ini bulannya salawat kepada Nabi Muhammad. Gunakan sebaik mungkin. Ya, gunakan sebaik mungkin. Ini juga untuk teguran bagi saya. Biar lebih banyak salawat. Kemarin dikit, ayo sama-sama kita sama-sama baca sholawat, disiapkan. Jadikan setiap minggu punya hari khusus untuk baca sholawat. Setiap, ya, misalnya kalau saya ingin malam Senin, saya khususkan berapa banyak, sekian. Sudah bisa ditambah seminggu 2 kali. Tidak harus banyak sekali, 41. Atau yang pendek misalnya 100, 300, silahkan. Tapi ingatlah kepada Nabi Muhammad. Maka dari itu ma'asyiral hadirin, bulan ini bulan yang mulia. Bulan ini bulan yang mulia, bulannya salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah pagi ini kita kan dengar ini, kita dapat teguran bagi hati kita. Kok pulang dari sini kita belum bersalawat kepada Nabi Muhammad? Berarti ada yang salah di hati kita. Kalau kita pulang dari majelis-majelis, kita sudah mengingat tentang Nabi Muhammad, diingatkan kepada Nabi Muhammad, diingatkan untuk bersalawat. Pulang kita dari majelis, tidak ada sesuatu yang berubah. Kita tetap gak salawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada keinginan untuk memperbanyak salawat. Tidak ada cita-cita untuk bermimpi Nabi Muhammad. Tidak ada cita-cita itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita ingat tentang kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu pernah setelah wafatnya Nabi Muhammad, beliau ini tidak pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad sampai kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun. Tidak datang kepada Nabi SAW. Maka daripada satu malam itu beliau bermimpi Nabi Muhammad. Di malam itu beliau bermimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan apa? Ya Bilal, ma hadzal jafa, lima lam tasuni. Wahai Bilal, betapa keringnya hatimu wahai Bilal. Kenapa engkau tidak menziarahiku? Kenapa engkau enggak menziarahiku? Lihat, ada pernyataan kepada Nabi Muhammad, ditegur sama Nabi Muhammad. Makanya untung orang yang dikit-dikit itu pinginnya apa? Berjumpa Nabi Muhammad. Untung kalau ada orang dikit-dikit pinginnya apa? Ziarah kepada Nabi Muhammad. Jadi malam itu saya ngobrol sama Habib Hasan sampai jam 2 malam. Kata Habib Hasan, alhamdulillah, insya Allah beberapa hari lagi saya berangkat umrah. Kata beliau, kalau bisa ajak jamaah sesering mungkin untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Kadang kita sampai Madinah, kita ziarah beberapa kali saja. Jangan ziarah kepada Nabi Muhammad kalau bisa tiap hari. Itu jadi nilai plusnya. Kenapa? Kita timbulkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan kalau mau ke Mekah, izin dulu kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana kita kalau di rumah orang nih, ya, kita mau pulang apa? Kita izin dulu, nunggu orangnya dulu. Kadang kita apa? Kita datang ke situ, kita langsung ke Mekah. Tidak pamit sama Nabi Muhammad. Ada orang-orang kadang pengen jalan ke sini, jalan ke situ, silahkan. Tapi jadikanlah jalan terbaik adalah dengan mencintai Nabi Muhammad. Dengan mencintai Nabi Muhammad. Jadikan uang Anda, harta Anda untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad dalam segala macam caranya. Diniatkan ini untuk Nabi Muhammad. Mau sedekah, niatnya apa? Semoga barokah sedekah ini saya bisa bermimpi Nabi Muhammad. Semoga dengan sedekah ini
saya bisa mengikuti dari sunnah Nabi Muhammad. Soalnya dengan sedekah ini saya bisa kemudian bermimpi dan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Akhirnya, jadi semuanya diikat dengan kepada cinta Nabi Muhammad. Jangan kita amal gini aja udah, jangan. Kita belajar untuk kemudian melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Nabi Muhammad. Kita semua minum. Saya pernah sampaikan tentang minum. Begini ya, saya tadi pagi alhamdulillah, saya tadi pagi ini sudah mengakukan sunnah Nabi Muhammad. Apa? Minumnya dengan cara yang sunnah. 3 kali minum bismillah alhamdulillah. Kita ikuti caranya Nabi Muhammad. Mereka ingat sama Nabi Muhammad. Dengan minum saja kita bisa mengingat Nabi Muhammad. Makan bisa mengingat Nabi Muhammad. Berjalan memasuki masjid bisa mengingat Nabi Muhammad. I'tikaf bisa ingat Nabi Muhammad. Jadikan bulan ini sebagai bulannya Nabi Muhammad. Sedikit-sedikit yang diingat Nabi Muhammad. Kalau kita ingin berkumpul dengan Nabi Muhammad, jadikan seluruh hidup kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian ma'asyiral hadirin, insyaallah malam Ahad. Ya, malam Ahad Ustaz. Nisfu Sya'ban ya. Malam Senin atau malam Ahad nanti? Oh, kita tunggu aja lah ya. Nah, nanti kalau sudah malam nisfu Sya'ban, ingat malam nisfu Sya'ban itu malam yang mulia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dalam 4 malam beliau mengkosongkan waktunya khusus untuk beribadah kepada Allah. Malam aja yang pertama awal minar Rajab, 1 Rajab, kemudian nisfu Sya'ban, kemudian 2 hari raya. Ini kita memperbanyak ibadah. Dan memang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu adalah malam terbaik setelah malam Lailatul Qadar. Jadi malam terbaik itu malam Lailatul Qadar. Cuma problematikanya adalah kita nggak tahu malam Lailatul Qadar ini tanggalnya berapa, pasnya kapan, kita nggak tahu. Kalau nisfu Sya'ban kita sudah tahu. Kalau nisfu Sya'ban kita sudah tahu. Maka apa? Mari kita jadikan malam nisfu Sya'ban besok ini kita beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita lewati dari malam-malam yang mulia dengan sesuatu yang sia-sia. Na'udzubillah. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Subki, "Anna lailatan nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunubas sanah." Orang yang kemudian beribadah kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, insya Allah itu akan menghapus dari dosanya selama 1 tahun. Ini perkataan Al-Imam Subki. Wa lailatul jum'ah tukaffiru dzunubil usbu'. Kata Nabi Muhammad, al-jumu'ah ila al-jumu'ati kafaratan lima bainahunna idza lam tastanib al-kaba'ir. Jumat satu ke Jumat yang lainnya mengampuni dari dosa-dosa kecil selama 1 minggu. Walilatul Qadar tukaffiru dzunubul umur. Orang yang kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah menghapuskan dari dosanya seumur hidup. Nah, kita kejar semuanya. Kita kejar semuanya. Malam Jumat ibadah, malam nisfu Sya'ban ibadah, malam Lailatul Qadar ibadah. Kalau malam Lailatul Qadar ya tadi malam-malam ganjil. Ya, cuma kan berat. Kenapa kok berat? Ya kita nggak tahu tanggalnya. Kadang tanggal 2 malam 21, malam 23 ibadah, malam 25 pas lalai ternyata itu yang Lailatul Qadar. Kita sudah ngincer nih. Pokoknya kalau malam ganjil saya mau banyakkan ibadah. Cuma gara-gara apa? Kita nganggap remeh. Nganggap remeh gimana? Yang ganjil aja kita yang ibadah. Yang genap kita malas-malasan. Jadi ganjilnya ibadah, genap malas. Ustaz, tarawih. Loh, kok sekarang enggak? Sudah saya tadi 2 rakaat aja. Loh, kok cuma 2 rakaat? Iya, malam genap. Besok malam ganjil saya 100 rakaat campur sama sholat sunnah semuanya tak buat 100 biar dapat Lailatul Qadar. Akhirnya di malam ganjil saja mungkin bisa sakit atau apa, enggak, gunakan semua malam di malam-malam akhir untuk kemudian beribadah. Jangan meremehkan malam-malam dari malam Ramadan. Jangan. Ya. Kalau genap sedikit ibadahnya, kalau ganjil banyak enggak. Paling enggak kalau genap tetap sergap
seperti biasanya tetap ibadah kepada Allah, diperbanyak sedikit misalnya, tapi kalau di malam ganjil lebih banyak lagi, itu boleh. Tapi kalau kemudian politik, malam genap males, malam ganjil serengkep, wah ini kacau ini. Ya. Alhamdulillah, dua hal itu yang kemudian ingin kami sampaikan, dan kami sampaikan setelah ini kita memasuki dari bulan Ramadan. Setelah ini kita memasuki bulan Ramadan. Persiapkan dirinya. Persiapkan dirinya. Bukan dipersiapkan sehatnya, Pak. Sehatnya insya Allah ya tetap disiapkan. Tapi sehat kuatkan. Nanti Ramadan ini mau apa yang diperbanyak? Itu siapannya. Oh, saya pengen Ramadan ngatamin Quran. Berarti itu diniatkan mulai hari ini. Nanti Ramadan saya pengen setiap malam sholat tasbih, silahkan. Oh, nanti Ramadan saya pengen istiqomah sholat duha, saya pengen sunnah sholat tahajud. Itu diniatkan mulai sekarang. Diniatkan mulai sekarang. Nah, jadi dipersiapkan. Nanti Ramadan saya pengen, kalau malam Ramadan pokok jam 10 sampai jam 11 saya harus baca Quran misalnya. Silahkan, apapun amaliyah itu dilakukan. Atau jam 9 sampai jam 10 saya harus baca Al-Quran. Benar-benar dikosongin. Jangan nanti sudah niat kayak gitu, Ustaz ada ini, Ustaz ada ini. Kalau kita kemudian cuma ngomong ada, selalu ada. Selalu, tidak ada kosongnya waktu itu. Tapi kalau memang diniatkan, dispeskan ini waktu untuk Quran, maka insya Allah akan menjadikan kita lebih semangat dalam membaca Al-Quran. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin bertanya? Sudah? Alhamdulillah. Kita tutup bersama-sama. Kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat denganmu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami dan guru kami, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang-orang yang kemudian memiliki penyakit, ya Allah. Maka sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada orang-orang yang punya hutang, ya Allah. Maka lunasi hutang mereka, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang punya hajat, maka kabulkan hajat mereka, ya Allah. Ya Allah, di antara kami, ya Allah, mungkin ada yang anak-anaknya kurang baik, kurang soleh, kurang dekat denganmu, ya Allah. Maka jadikan anak-anak kami sebagai anak-anak yang dekat denganmu, anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Rabb, di bulan ini, di bulannya Nabi Muhammad, jadikan kami sebagai orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Jadikan kami sebagai orang-orang yang menginginkan bermimpi Nabi Muhammad. Ya Allah, di bulan ini, ya Allah, janganlah kami keluar dari bulan Sya'ban ini, ya Allah, kecuali kami bermimpi Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami untuk berziarah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami untuk melihat Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad, dan datang kepada Nabi Muhammad, menyambut Nabi Muhammad, bersalam kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan hari-hari kami untuk terus mengingat Nabi Muhammad, untuk kemudian mengabdikan hidup kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Rabb, tutup umur kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu, ya Rabb, dosa kami amat banyak, maka ampuni dosa kami. Dosa kami amat banyak, maka ampuni dosa kami. Ya Allah, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari maksiat, jauhkan kami dari maksiat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, kita tutup majelis hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.